Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Sigi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Bersama saya, Serpita Ahmad dari SMP Negeri 1 Sigi. Dan saya, Elizabeth dari SMA Negeri 10 Sigi. Saya, Azra dari SD Impres Kalkubula. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum Bu Azra. Waalaikumsalam, Ibu Serpita. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya Bu. Gimana Bu perasaannya hari ini? Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Serpita. Oke, alhamdulillah. Ibu Azra, hari ini Ibu ada kegiatan coaching ya Bu? Ya betul. Iya, Ibu Azra, sebelumnya saya ingin mohon izin sama Ibu. Saat Ibu melakukan proses coaching, saya ingin mengamati dan memberikan penilaian terhadap coaching yang Ibu lakukan. Boleh Bu? Boleh. Ya. Untuk itu Bu, sebelum masuk ke proses coachingnya Ibu, saya ingin menyampaikan kepada Ibu rubrik penilaian yang akan saya jadikan panduan untuk menilai atau pengamatan sebentar Bu. Oke. Nah, terkait dengan rubrik penilaian, di sini yang akan saya nilai terkait kompetensi inti coaching Bu. Yang pertama tentang presence atau kehadiran penuh, di mana Ibu hadir secara penuh mendengarkan coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching berhubungan dengan masalahnya ataupun cara dia nanti menemukan solusi atas masalahnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan bermakna atau berbobot kepada coaching yang dapat membantu coaching untuk menemukan solusi daripada masalahnya tersebut. Nah, ada lagi Bu, pada saat Ibu melakukan percakapan coaching nanti, saya juga akan melihat apakah itu sesuai dengan alur tirta atau belum. Saya yakin Ibu sudah tahu ya Bu ya alur tirta seperti apa, tapi tidak apa-apa, saya ulangi kembali Bu. Alur tirta itu yang pertama, saya ingin melihat apakah Ibu sebagai coach dan coachnya Ibu sudah menentukan tujuan dari pembicaraan atau tujuan percakapan coaching itu dilakukan. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Jadi Ibu mampu mengidentifikasi masalah apa yang dikemukakan oleh coaching Ibu. Kemudian yang ketiga Bu, Ibu mampu membantu coaching, menuntun coaching untuk merencanakan aksi sebagai solusi dari masalahnya tersebut. Kemudian yang terakhir, Ibu mampu meyakinkan coaching untuk membuat komitmen bertanggung jawab atas rencana aksi yang akan dilakukannya nanti Bu. Dan satu lagi Bu, jangan lupa percakapan coaching yang Ibu lakukan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Bu. Yang pertama adanya kemitraan, kemudian ada proses kreatif di dalamnya, kemudian yang ketiga Ibu bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching Bu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bu? Oke, alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah mengerti tentang rubrik penilaiannya. Sebelum masuk ke percakapan coaching nih Bu, saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu. Boleh Bu ya? Boleh. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan nih, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan sebentar? Yang ingin saya kembangkan itu yaitu kan ini ada potensi coaching ada 3. Yang pertama princess atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif. Kemudian ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ketiga kompetensi coaching tersebut memang Ibu mau tingkatkan atau kembangkan ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari ketiganya itu bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yaitu ada 2. Yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Ibu ingin mengembangkan 2 kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama mendengarkan secara aktif coachingnya, kemudian yang kedua bagaimana Ibu mengembangkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coaching. Baik Bu, kemudian dari 2 hal tersebut Ibu, saya ingin mendapatkan gambaran mengenai bagaimana indikator ketercapaian yang Ibu maksud
dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu. Ya, jadi saya ingin menginginkan di sini bahwa coach itu bisa mendapatkan solusi daripada masalah yang dihadapinya. Oh, oke. Berarti indikator ketercapaian Ibu maksud adalah di saat coachingnya Ibu itu menemukan sendiri solusi atas masalah yang nanti dia utarakan. Gitu ya, Bu? Baik, ya. Oke, terima kasih Bu atas jawaban yang telah diberikan. Selamat melakukan coaching, Bu. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan Ibu mampu membantu coaching Ibu untuk menemukan solusi dari masalahnya ya, Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Tetap semangat. Silakan lanjut ke percakapan coachingnya. Sama. Selamat siang Ibu Elis. Selamat siang Ibu Azra. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Ibu. Kira-kira bagaimana perasaannya Ibu Elis? Ya, saya senang hari ini berjumpa dengan Ibu Azra. Juga Ibu pengamat. Hari ini saya senang. Ya. Kira-kira apa sih yang akan mau disampaikan Ibu dalam percakapan kita saat ini? Iya, ada yang saya ingin sampaikan Bu mengenai kesulitan yang terjadi di proses pembelajaran di sekolah. Ya Bu. Oh ya, kira-kira nanti di akhir percakapan kita ini apa sih yang Ibu inginkan? Iya, saya ingin Bu ada semacam solusi lah begitu Bu ya, yang saya ingin dapatkan dari percakapan kita ini terkait dengan kesulitan dalam proses pembelajaran di sekolah saya. Kira-kira apa? Boleh Ibu ceritakan kepada saya kesulitan apa yang Ibu hadapi di sekolah Ibu? Iya, begini Bu. Saya melihat itu memang sepertinya ada kesulitan dalam proses pembelajaran, tetapi terkait dengan penggunaan metode pembelajaran di kelas. Iya, ada beberapa guru-guru yang masih menggunakan metode pembelajaran secara konvensional. Masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton, yang itu saja seperti itu ya. Dan yang paling sering dilakukan itu adalah metode ceramah seperti itu. Jadi tidak variasi Bu. Seperti itu. Kira-kira idealnya itu seperti bagaimana Ibu melakukan untuk mengatasi kesulitan yang Ibu hadapi itu? Iya, saya ingin kalau di dalam kelas itu idealnya menurut saya Bu ya, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi bisa membentuk misalkan diskusi dalam kelompok, kemudian bisa bermain peran, bisa bertanya jawab, seperti itu Bu. Jadi variasi di dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, menurut Ibu kesulitan yang dihadapi Ibu sekarang ini berada di level mana dari level yang rentangnya 1 sampai 10 Ibu? Kalau misalkan antara 1 sampai 10 Bu, saya melihatnya beberapa guru-guru ya masih berada di level 5. Nah, yang Ibu hadapi saat ini kira-kira dari level 5, kira-kira mau naik ke level berapa Ibu? Ya, saya menginginkan Bu dari level 5 itu bisa naik ke 7. Baik, berarti ada niat untuk apa? Untuk pencapaian agar supaya metode yang dilakukan guru itu bervariasi. Kira-kira apa rencana Ibu dalam mengatasi masalah guru-guru tersebut yang Ibu akan lakukan? Iya, saya memikirkan Bu mengenai teman-teman guru yang masih menggunakan metode ceramah supaya mereka juga bervariasi di dalam penggunaan metode di kelas dalam proses pembelajaran. Saya memikirkan saya ingin menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah atau kepada lokasi kurikulum atau juga kepada kepala sekolah seperti itu. Saya ingin menyampaikan hal ini, mungkin ada tindakan lanjut yang akan bisa dilakukan oleh sekolah seperti itu. Dan saya juga ingin melakukan mentoring ya kepada teman-teman guru yang mungkin sifatnya agak lebih spesifik Bu ya, karena kalau saya ke level ke kepala sekolah mungkin butuh proses Bu ya, apalagi mungkin kalau ada tindakan yang bisa dilakukan oleh sekolah. Tapi kalau melakukan secara mentoring mungkin saya bisa melakukannya secepatnya. Untuk mengatasi kesulitan ini yang Ibu akan rencanakan itu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan mentoring tersebut? Ya, saya melihat di sekolah saya itu
ada beberapa guru-guru yang muda yang mereka bisa IT begitu Bu ya. Mungkin mereka bisa membantu, saya bisa minta bantuan kepada mereka untuk bisa membantu saya, khususnya bisa menunjukkan contoh-contoh daripada metode pembelajaran yang bervariasi di kelas seperti itu. Iya, baik. Kira-kira kapan waktunya Ibu lakukan itu mentoring pada guru yang tadi itu? Saya kira mungkin minggu depan Bu ya. Saya ingin melakukan mentoring kepada teman-teman guru yang masih mengalami kendala dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi Ibu Elis harus berkomitmen ya. Ya, saya berkomitmen Ibu ya, Ya. untuk melakukannya. Ya, untuk melakukan mentoring tadi kepada guru-guru baik. Sebelum kita mengakhiri ini, saya mengharapkan kepada Ibu Elis untuk melakukan aksi nyata itu. Saya tunggu kabarnya. Minggu depan ya Ibu Elis melakukan, saya nanti akan menunggu hasilnya aksi yang Ibu rencanakan tadi. Demikian barangkali percakapan kita, Ibu Elis. Terima kasih. Selamat siang. Iya. Selamat siang Bu. Oke, assalamualaikum Ibu Asra. Waalaikumsalam Ibu Servita. Oke, gimana tadi Bu proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah lancar Ibu. Lancar, alhamdulillah. Ada kendala Ibu atau hambatan selama coaching tadi? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ibu Asra, saya mau tahu dulu nih, perasaan Ibu Asra sekarang bagaimana Bu? Deg-degan kah atau bagaimana? Perasaan saya itu sangat senang. Senangnya Bu ya, Ya. karena sudah melakukan coaching tadi Bu ya. Oke, Ibu Asra, sekarang saatnya kita melakukan evaluasi terhadap hasil dari percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi ya. Nah, untuk itu saya punya beberapa pertanyaan lagi nih Bu terkait evaluasinya Bu. Saya ingin mendengarkan dari Ibu Asra sendiri apa yang sudah Ibu Asra lakukan pada saat coaching tadi. Maksud saya bagian mana yang Ibu Asra sudah rasa bahwa oh ini loh sudah sesuai dengan indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin saya kembangkan. Baik, dari hasil coaching tadi itu saya melihat bahwa tercapaian itu sudah kompetensi coaching, kemudian prinsip coaching itu sendiri dengan alur tirta tadi itu. Oke. Jadi Ibu sendiri melihat diri Ibu bahwa Ibu sudah melakukan percakapan coaching yang sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, dan sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Oke, baik Bu. Nah, pada saat Ibu tadi melakukan coaching, saya juga menulis beberapa hasil pengamatan saya Bu. Boleh saya sampaikan Bu? Boleh. Oke. Nah, dari hasil pengamatan saya nih Bu, saya juga melihat bahwa pada saat Ibu melakukan percakapan coaching, Ibu memang sudah memperlihatkan kompetensi coaching Ibu. Yang saya lihat bahwa Ibu itu sudah hadir secara penuh, mendampingi coaching, mendengarkan seluruh permasalahan coaching, membantu coaching, kemudian Ibu mendengarkan secara aktif coaching, bagaimana Ibu mengidentifikasi masalahnya. Saya lihat Ibu sudah baik di kompetensi tersebut, dan saya melihat juga bahwa Ibu menuntun coaching untuk menemukan sendiri solusi dari masalahnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada coaching. Luar biasa begitu gitu. Kemudian saya lihat juga tahapannya sudah sesuai dengan alur tirta. Di awal saya melihat Ibu sudah menentukan tujuan bersama dengan coachingnya Ibu. Tujuannya itu terkait tentang apa yang akan Ibu bicarakan dengan coaching, kemudian apa yang ingin didapatkan setelah percakapan itu. Saya lihat Ibu sudah menanyakannya kepada coaching. Kemudian saya lihat Ibu juga sudah menggali coaching. Menggali maksudnya dalam hal ini Ibu menanyakan apa sih masalahnya, itu juga sudah terlihat. Kemudian Ibu menuntun coaching untuk menemukan solusi tadi ya sudah. Kemudian Ibu juga menuntun coaching merencanakan aksi. Merencanakan aksi untuk apa? Untuk solusi dari masalahnya tersebut. Kemudian Ibu sudah berhasil juga meyakinkan coaching untuk berkomitmen melakukan aksinya tersebut ya. Semuanya sudah tergambar di percakapan coaching tadi Bu. Luar biasa Bu. Saya harap kedepannya Ibu mempertahankan hal ini Bu ya.
kalau bisa semakin meningkat lagi dan semakin banyak lagi latihannya supaya semakin banyak pertanyaan bermakna dan kreatif dan yang bisa menggali lagi lebih banyak potensi dari coaching ya Bu ya. Kemudian saya juga lihat coaching Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ada kemitraan yang dibangun di dalamnya. Ibu tidak menjudgment atau mengeluarkan asumsi yang membuat mental coachingnya Ibu down. Itu sudah bagus Bu. Kemudian ada proses kreatif di dalamnya. Saya lihat coachingnya juga tadi santai menyampaikan masalahnya. Kemudian terlihat juga bahwa Ibu sudah memaksimalkan potensinya. Luar biasa. Satu lagi nih Bu, atau yang saya mau bertanya dulu pada Ibu, bagaimana dengan hasil pengamatan saya? Betul? Seperti itu Bu? Betul. Betul. Oke, satu aja ya Bu ya. Oke, satu lagi nih pertanyaan Bu. Dari percakapan coaching yang sudah terjadi tadi nih, Ibu melihat kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Yang akan saya kembangkan potensi di sini yaitu fokus, Oke, lebih fokus lagi. Kemudian tanya itu dan kompetensi coaching serta prinsip coaching itu harus lebih bisa kembangkan lagi. Oke, jadi berikutnya Ibu ingin lebih fokus lagi ya mendengarkan coaching tersebut, kemudian lebih memperdalam lagi alur tirtanya, kemudian prinsip coachingnya juga supaya tetap jalan ya Bu ya. Oke, saran saya cuma satu sih Bu, yang memang perlu terus berlatih memang untuk mengembangkan kompetensi coaching ini Bu. Oke, baik Bu, saya rasa sampai di sini sesi diskusi kita hari ini tentang evaluasi atau penilaian saya terhadap coaching yang Ibu lakukan. Saya berharap kita bertemu lagi di suatu waktu yang lain ya Bu ya. Baik. Iya, untuk membahas apa lagi nih yang bisa kita sharingkan ya Bu ya. Oke. Kalau masih ada yang mau ditanyakan Bu? Pas. Oke. Kalau begitu kita selesai sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas jawaban dari Bu Asra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan terkait coaching supervisi akademik. Semoga menginspirasi.